Jika tidak bisa lari pakai pisau dan tidak bisa menyerang, bagaimana? Tuan A akan mengajarkanmu cara mengumpulkan 9 juta dengan perlengkapan penuh saat lari pakai pisau. Area respon kali ini. Kita naik ke platform untuk melihat apakah ada orang di barat. Titik respon ini standar. Tidak ada kekurangan atau kelebihan. Setelah melihat sebentar, tidak ada orang di barat. Jika tidak ada orang di barat, kita bisa langsung mengambil sentrifug. Namun sebelumnya, mari kita ambil dulu dari ruang pemulihan. Biasanya ada beberapa peti kecil di ruang pemulihan, tapi jembatan gantung belum terbuka. Sebenarnya terbuka atau tidaknya jembatan gantung tidak masalah bagi kita. Kita harus mengalahkan pasukan dulu sebelum pergi ke centrifuge. Dan yang di bawah ini, tampaknya adalah serangan mendadak. Tapi sebenarnya hanya lari pakai pisau dengan perlengkapan penuh. Astaga, langsung keluar 3 kerusakan. Langsung rugi 2 juta. Tapi peluruku ada di luar. Rasanya bisa dibuang saja. Ambil dulu sentrifuge saja. Sekitar 300 peluru di luar. Sedikit takut. Gunakan lebih banyak peluru untuk melawan pasukan kecil. Kalau tidak, akan sayang jika diambil orang lain. Cek dulu titik kunci kartu. Sayang sekali tidak ada kartu. Kalau begitu, langsung buka berangkas saja. Astaga, tidak mungkin. Sekarang keringat bercucuran. Sudah lama tidak keluar 2 kerusakan. Sekarang bahkan tidak bisa membuang tas. Tidak ada pilihan lain. Entah bagaimana cara membunuh mereka, atau bagaimana cara mendapatkan tas hitam. Buka berangkas kecil dulu. Di sebelah berangkas kecil, ada tempat yang biasanya muncul kotak hitam. Berangkas kecil tidak mengeluarkan apa-apa. Hanya 1 peti kecil. Tas ini agak terlalu besar. Di sini, di sebelah kanan pintu, ada tempat yang biasanya muncul hati Afrika. Di lantai biasanya muncul penyimpanan kuantum. Sudah lama tidak mendapatkan apa-apa dari loker. Dengar-dengar bisa muncul ventilator resusitasi. Di sebelah kiri konsol utama, ada tempat yang biasanya muncul roh emas. Perhatikan saja. Cek lagi apakah ada kartu. Keluar 1 peti kecil, lumayan. Rak di sini biasanya muncul item merah. Bisa dicek. Di bawah rak di dekat pintu, biasanya muncul bahan bakar roket. Saat ini sudah mengumpulkan 5 juta. Masih ada server dan lantai 1 belum diambil servernya. Cek sebentar. Bahkan peti kecil tidak ada. Cek lagi apakah ada lemari perkakas merah di kiri dan kanan. Secara pribadi, saya rasa tidak perlu melihat satu persatu. Ambil pakaian di ruang rapat. Di sini biasanya muncul saluran komunikasi yang bagus. Saya pernah mendapatkan versi serat dari kotak pengiriman, tapi kemungkinannya sangat kecil. Setelah mengumpulkan di lantai 2, mari kita lihat lantai 1. Tidak tahu apakah masih ada kejutan? Kadang-kadang lantai 1 lebih baik dari lantai 2. Ambil casing komputer dulu. Sepertinya saya melihat panci di depan. Sial, keluar 1 item merah lagi. Lumayan berat. Pengurangan beban mungkin sudah negatif. Tapi tidak apa-apa. Kita pegang dulu, agak takut. Keluarnya banyak barang. Jika keluar dengan begitu banyak barang, pasti takut. Setelah mengambil centrifuge, kita harus mencari kesempatan untuk pergi ke pasar selatan dan mengambilnya. Jangan lupa kotak udara. Sungguh, kekuatan ini terlalu berlebihan. Sudah tidak muat lagi. Nanti kita harus mengambilnya dari bagian produksi. Penghubung belum diambil. Tidak ada pergerakan di zona inti kali ini. Ada pergerakan di sini. Semua bertarung di pinggiran. Saya ingin bertanya kepada teman-teman. Bagaimana kalian akan mengevakuasi diri saat ini? Kotak udara muncul lagi dengan prosesor. Kekuatan kali ini benar-benar berlebihan. Centrifuge sudah diambil. Cari cara untuk mengambilnya dari bagian produksi. Bagian produksi lari. Kita langsung lewat bawah dan memutar ke pasar selatan. Dalam beberapa kasus di bawah, bisa dihancurkan oleh tank menjadi manusia spons. Hati-hati. Karena bagian produksi bersembunyi begitu lama, saya kesal. Dan langsung menghancurkan salah satu tanknya. Saat mendekat, ingatlah untuk mendengarkan langkah kaki. Jika tidak ada langkah kaki, baru masuk ke pasar selatan. Di pasar selatan, tidak mendengar langkah kaki. Jadi masuk dengan percaya diri. Sebelum itu, ambil dulu bagian produksi. Topi merah ini lumayan mahal. Tapi tidak perlu terburu-buru mengambilnya. Masuk dulu ke pasar selatan dan lihat situasinya. Pintu toko tertutup. Saya tahu tidak ada yang mengambilnya. Mungkin mereka bahkan tidak masuk ke zona inti. Meja ini biasanya muncul kartu. Bisa diperhatikan, ruangan ini biasanya muncul item merah. Kursi di paling dalam biasanya muncul batang emas fosil.
Meja di sebelah kanan biasanya muncul penyimpanan 0. Tidak melihat item merah. Mari kita buka brankas kecil saja. Melihat ke bawah. Rumah seperti tidak ada yang mengambilnya. Mungkin memang tidak ada barang di luar. Semua bertarung di luar, sangat menyenangkan. Mereka bertarung dengan senang hati. Kita juga mengumpulkan dengan senang hati. Sama-sama menguntungkan. Saat ini, sudah mengumpulkan 6 juta. Masih banyak peluru di tas. Cepat selesaikan dan pergi. Semakin lama tinggal, semakin gugup. Mereka masih bertarung di luar. Bertarung, lalu pergi. Paman Kun tertawa terbahak-bahak. Brankas ini tidak mengeluarkan barang bagus. Mari kita ambil bagian produksi. Melihat orang di gedung kosong. Mereka masih ingin menembakku. Mari kita ambil dari sisi lain. Topi merah dengan daya tahan 38 bisa dijual. Tidak menyangka akan memberikan amplop merah besar. Benar-benar tidak tahu harus berterima kasih kepada bagian produksi bagaimana. Tanpa amplop merah ini, barang-barangku tidak akan muat. Bagian produksi, kamu ingin peluru apa? Saya akan mentraktirmu lain kali. Mereka masih bertarung di luar. Tidak ada orang di dalam ruangan kali ini. Secara teori, presiden dan yang lainnya bisa mengambil semuanya. Tapi sebenarnya, saya tidak berani mengambilnya. Terutama karena terlalu banyak item merah di tas. Sekarang mendengar langkah kaki, saya akan berkeringat. Sesuai dugaan. Tidak ada orang di dalam ruangan. Bahkan tas hitam pun tidak diambil. Masih bertarung di luar. Saya rasa setelah mereka selesai bertarung, mereka tidak akan mengumpulkan sebanyak saya. Loker tingkat tinggi. Platform ini biasanya muncul bahan bakar roket dan papan serat. Obat-obatan merah lainnya bisa dicoba. Orang lain sudah mengambilnya. Perbaiki sedikit. Kalau tidak, akan buruk jika ada orang datang nanti. Jika mereka memukul saya tidak berani membayangkan seberapa banyak yang akan saya dapatkan. Brankas kecil biasanya hanya ada satu peti kecil. Kita hanya bisa melihat kotak udara lagi. Satu hajimi, satu biji kopi. Ini lebih baik daripada brankas kecil. Ada satu prosesor lagi. Dulu prosesor hanya 5 atau 60 ribu. Sekarang sudah ratusan ribu. Kotak udara ini tidak mengeluarkan barang bagus. Tinggal satu kotak udara lagi. Di bawah rak di sebelah kotak udara ini, biasanya muncul roket. Bahan bakar, dan reaksi. Bisa memperhatikan suku cadang peluru. Saya bisa mengambilnya, tapi harus membuang yang lain. Setelah dipikir-pikir, lebih baik tidak. Cek lagi. Di ruang ganti, di kursi, biasanya muncul item perbaikan merah. Saya dengar tidak ada komputer yang muncul di brankas. Tapi bisa muncul kartu akses. Keluar satu peti kecil. Sebelumnya saya sudah melihat di jembatan, tidak ada orang. Sepertinya tidak ada yang menghadang jembatan. Meja ini di sebelah kanan biasanya muncul Rolex dan jam saku. Juga muncul vas bunga. Semua hampir sama. Kita harus segera pergi ke pos. Kalau tidak mungkin akan ada orang datang nanti. Saya tidak tahu apa yang akan muncul di koper keempat. Pokoknya saya belum pernah mendapatkannya. Mari kita cek jembatan dulu. Tidak ada orang di jembatan. Kalau begitu, hati-hati di bawah jembatan. Tapi saya benar-benar tidak berpikir akan ada orang yang bersembunyi. Mereka semua bertarung di luar. Untuk berjaga-jaga, jika ada orang di tengah jembatan, masih menunggu di kolam. Sebenarnya saya berencana mengambil 3 kali. Tapi sepertinya tidak bisa sekarang. Ini lebih banyak dari yang saya ambil dari keluarga saya. Tersisa 20 detik. Belum bisa membuka sampahnya. Saya juga khawatir akan ada orang yang datang nanti. Tapi mereka masih bertarung. Seharusnya tidak datang. Tersisa 15 detik lagi, sampai bisa membuka sampahnya. Tersisa 10 detik lagi. 8 detik lagi sampai bisa mengumpulkan 9 juta. Akhirnya, 14 menit. Mengumpulkan 9 juta. Evakuasi terbang. Hampir lupa satu hal. Saya harus mengendalikan ponsel Xiaomi dari jauh. Semua yang menghadang jembatan saat bermain uluru, dan yang menghadang jembatan saat bermain uluru, akan diban hitam.